itu kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fahri. Bapak dan Ibu, jam rawan ya, sekarang jam terakhir, jam 2. Sudah waktunya, biasanya pengen rebahan mungkin ya Bapak dan Ibu, tapi insya Allah hari ini kita masih ada agenda ya. Izinkan saya di sini berbagi sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Sebetulnya Bapak dan Ibu pasti sudah mempraktikkan, hanya saja ini istilahnya mungkin baru di kurikulum Merdeka. Insya Allah kita sepakati bersama ya, kegiatan ini kita laksanakan selama 1 jam ke depan sampai dengan jam 3. Lalu nanti kalau setelah itu nanti ada kegiatan refleksi dan juga ada foto bersama. Jadi tetap insya Allah konsisten selama 4 kita selesai sesuai tadi yang sudah kita sepakati. Boleh luar biasa. Semuanya rata-rata keluarga ya. Anak semua jawaban. Kalau yang ini ibu, ada my family juga katanya ya. Anak bungsu, oke. Yang pertama my family, alasannya ya udah. Ini anak, alasannya kenapa harus tersenyum, karena sehat, diberikan kesehatan. Ini juga anak bungsu putri tercinta, karena dengan tersenyum adalah energi positif yang menjadi kuat untuk menjalani aktivitas. Kemudian yang membuat saya tersenyum anak saya, karena alasannya sedang lucu-lucunya, kayak ibu bapak semua di sini ya, lagi lucu-lucunya, masa remaja yang indah. Kemudian ada mama, ibu Umi, alasannya karena membuatkan air hangat untuk mandi. Luar biasa. Luar biasa. Hal-hal sederhana yang mungkin ketika kita sudah kehilangan orang tua itu dirindukan ya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini anak juga melihat anak tersenyum dan menyapa selepas tidur. Luar biasa. Semuanya berarti cinta keluarga ya. Kita lanjutkan ke yang ibu-ibunya. Kalau ini mah nulis cerpen semua kayaknya. Soalnya pada panjang nih Pak Ibu ya. Yang pertama kali membuat tersenyum hari ini adalah anak. Betul, sama tuh ya. Kok bisa klop ruangan ini, luar biasa. Hari ini adalah anak, karena mereka adalah alasan terkuat saya tersenyum dan terus berjuang. Oke. Love you Akilah dan Hanif. Ya. Terus yang membuat saya tersenyum hari ini adalah diri saya sendiri. Karena alasannya harus bersyukur karena diri ini masih dikuatkan menjalani hidup hingga hari ini. Yang membuat hari ini tersenyum adalah mama saya, karena mama saya membangunkan saya dan mengirim pesan kepada saya dengan emoticon love. Yang membuat saya tersenyum hari ini adalah anak. Alasan terkuat harus tersenyum hari ini karena dengan tersenyum kita akan merasa bahagia dan positif. Kemudian adik saya yang lucu katanya ya, karena tingkah lakunya. Baik Bapak dan Ibu, kita semua hadir di sini dengan alasan yang berbeda, dengan tujuan yang sama tentunya ya, untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Begitupun dengan anak murid kita semua Bapak Ibu. Semua berangkat dari latar belakang yang berbeda, dengan alasan yang berbeda. Mungkin Bapak dan Ibu sebetulnya lebih luar biasa ya, karena sekolahnya boarding. Artinya mereka itu berada di lingkungan sekolah itu dari pagi sampai pagi lagi gitu ya. Terus, dan ini adalah kegiatan pembelajaran, mungkin kita harus berinovasi lagi. Karena bagaimana caranya biar anak tersebut tetap betah ya berada di dalam pondok ini sampai dengan mereka nanti selesai ya. Boleh dilanjutkan Bapak? Nah, ini tentang pembelajaran berdiferensiasi tadi. Sebelumnya saya sudah menyediakan link Jamboardnya di Google Classroom. Bapak dan Ibu bisa klik di Google Classroom. Ada link Jamboard yang harus diisi, yaitu tentang apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi. Silahkan dituangkan saja, jangan menurut Mbah Google, tapi menurut Bapak dan Ibu sendiri. Di beranda Google Classroom ada sticky note, kemudian ada teks juga. Di beranda Google Classroom ada link yang bisa diklik oleh Bapak dan Ibu ya.
untuk mengisi pertanyaan yang tadi, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang pembelajaran berdiferensiasi? Nah, boleh menggunakan fitur sticky note misalnya, atau teks juga boleh, silakan. Oke. Sambil Bapak dan Ibu meneruskan, saya rasa pendapat dari perwakilan Bapak dan Ibu semua ini sudah mewakili ya apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi Bapak dan Ibu tetap harus mengisi ini karena ini pun dilaporkan ya Bapak dan Ibu. Jadi semuanya harus mengisi. Boleh kita kembali ke katanya kalau menurut Tomlinson pada tahun 2000 bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu sebagai bentuk proses pembelajaran yang dilakukan di kelas sesuai dengan tahapan atau kebutuhan belajar setiap peserta didik yang beragam. Jadi yang tadi Bapak Ibu sampaikan itu sudah sangat tepat sekali. Lalu apa yang beragamnya? Tadi kan kita ada pernyataan katanya memenuhi kebutuhan peserta didik yang berbeda. Dari pernyataan ini, adakah yang benar kepada Ibu ya? Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi itu artinya mengajar dengan banyak cara yang disesuaikan dengan banyaknya peserta didik. Yang kedua, memperbanyak kuantitas atau jumlah soal yang diberikan kepada anak yang memiliki kemampuan yang lebih dari temannya dan selalu lebih dulu selesai mengerjakan soal dari yang lainnya. Atau melayani semua murid dengan waktu yang sama. Atau apakah mengkondisikan pembelajaran yang dibuat berdasarkan tingkat kecerdasannya? Menurut Bapak dan Ibu, adakah dari pernyataan ini yang benar? Boleh mengacungkan tangannya mungkin ya sambil disebutkan nama dan asal sekolahnya. Mohon dicermati kata-katanya, mengajar dengan banyak cara yang disesuaikan dengan banyaknya peserta didik. Jadi mungkin kalau 24 orang kita ngajarnya dengan 24 cara yang berbeda. Kebayang Pak? Kalau di sini di Anaba sekelas berapa orang mohon maaf? 25 ya, berarti kalau 25 yang beda tuh 25 caranya. Pokoknya 25 gitu. Apakah betul seperti itu? Tidak? Mengapa demikian? Waktu kita gak akan cukup ya Pak ya? Kemudian juga ya, kebayang ya Pak ya, dari rumah kita nge-gembol media pembelajaran karena beragam itu semuanya ya. Jadi disediakanlah semuanya. Memperbanyak kuantitas jumlah soal, betul atau tidak? Misalnya ada anak nih di kelas ini yang luar biasa, dia selalu cepat duluan ke depan misalnya mengerjakan soal. Kemudian kita memberikan pelayanan lebih dengan memberikan udah karena dia mah suka cepat selesai, kita kasih soalnya lebih banyak aja deh gitu. Yang seperti itu? Atau melayani semua murid dengan waktu yang sama bersamaan gitu? Atau mengkondisikan pembelajaran yang dibuat berdasarkan tingkat kecerdasannya? Jadi misalnya dikelompokkan, yang ini mah kata kita teh sedang, rata-rata, yang ini mah paling unggul, seperti itu bukan Ibu? Bisa? Oke. Kita kembali ke hakikat kurikulum merdeka Pak Ibu ya. Karena sekarang itu tidak ada sistem ranking. Jadi kita sepakati bersama bahwa setiap peserta didik ini adalah unik ya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan anak didik kita itu kalau yang satu bisa main musik, semuanya bisa main musik, tidak ya. Karena semua dibekali dengan kompetensi atau kecerdasan yang berbeda. Ada beberapa ahli yang berpendapat katanya, kalau Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa anak itu bukan kertas putih, bukan kertas putih yang terlahir begitu saja, lalu kita bisa isi coret-coret diwarnai, tidak. Tapi mereka adalah kertas yang sudah berisi tulisan-tulisan. Apa? Kodrat mereka atau minat bakat mereka, kemampuan mereka. Lalu kita sebagai guru berperan sebagai fasilitator yang membantu mereka untuk mewarnai keseluruhannya, ya, membantu mereka. Maka dari itu ada strategi yang kita gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi itu. Ada yang disebut dengan diferensiasi konten. Jadi ketika kita sudah sepakat bahwa anak didik kita itu unik, bahkan mungkin ada beberapa sekolah, termasuk sekolah kami yang menerima anak-anak berkebutuhan khusus, karena kami
sekolah inklusif, tentu di sini kami pun melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Ada kesiapan, ada minat, dan ada profil belajar yang berbeda. Kita bedah satu persatu. Apa itu kesiapan belajar murid? Kesiapan belajar itu adalah di mana siswa itu berada dalam pemahaman atau keterampilan. Makanya kalau sekarang ada istilah pemahaman awal mereka ya, pemahaman awal. Kemudian juga ada istilah asesmen diagnostik. Bapak dan Ibu sudah mengenal ini ya. Jadi kita harus melaksanakan asesmen diagnostik. Ada berapa jenis Bapak dan Ibu asesmen diagnostik itu? Ada yang kognitif, ada yang non kognitif. Untuk yang kognitif itu biasanya dilakukan oleh guru mata pelajaran. Kalau untuk yang non kognitif itu bisa oleh wali kelas, bisa oleh guru BK ataupun bersama dengan guru mata pelajaran. Non kognitif itu lebih kepada arah minat dan bakat ya. Kalau kognitif itu pemahaman awal mereka tentang materi yang akan kita ajarkan atau pembelajaran mata pelajaran yang akan kita ajarkan. Kapan dilaksanakannya asesmen diagnostik itu? Biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Bapak dan Ibu boleh di kalender pendidikannya dituliskan. Misalnya ada pekan asesmen diagnostik yang dilakukan bersama-sama seluruhnya. Kalau Bapak dan Ibu sudah melakukan psikotes misalnya ya, itu pun sama, termasuk dengan asesmen diagnostik non kognitif. Hasilnya kan bisa dibaca ya. Kalau dari lembaga itu biasanya ada hasilnya ke arah minat belajar dan lain sebagainya, termasuk emotional questionnya dan lain sebagainya. Selanjutnya Pak Fahri. Nah, kalau ini minat, jadi banyak sekali minat yang dimiliki oleh anak-anak. Kalau secara teori ini diarahkan ke hal seperti ini ya. Ada yang seni, kemudian ada yang literasi, teknologi, atletik, dan masih banyak lagi. Dan saya yakin di setiap kelas itu biasanya beragam ya, tidak hanya satu saja. Anak tersebut misalnya unggul di matematika, tetapi dia tidak menguasai, misalnya tidak mau berbicara di depan orang banyak. Dia senangnya nulis gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita tidak boleh menjudge anak tersebut tidak aktif, karena dia punya kompetensi lain sebetulnya. Dan tugas untuk menggalinya adalah kita sebagai Bapak dan Ibu. Kalau sekarang tidak ada lagi yang budak teh kuuleun, budak teh cicigan, tidak. Tetapi kita memfasilitasi semua keberagaman tersebut. Kita berusaha untuk tidak melakukan judgement, makanya tidak ada ranking. Dan kalau dulu ada penilaian sikap ya, kemudian ada penilaian pengetahuan dan keterampilan, sekarang sebetulnya lebih lagi. Tidak ada KKM ya, adanya capaian pembelajaran. Kemudian berarti sekolah lebih bebas menentukan ya. Kalau tadi kita sudah belajar menurunkan tujuan pembelajaran dari CP ke TP, Bapak dan Ibu lebih real saja dengan lingkungan yang kita ajar. Jadi tidak usah sama dengan buku. Maka dari itu dari awal dijelaskan kepada orang tua bahwa buku bukan satu-satunya sumber belajar. Bapak Ibu guru juga bukan satu-satunya sumber belajar. Tapi mereka harus mencari dari berbagai sumber. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Ini untuk moda ekspresinya bisa lisan, tertulis, artistik, ataupun abstrak. Selanjutnya, profil belajar murid. Itu ada beberapa hal yang mempengaruhinya. Di antaranya ada lingkungan, kemudian ada budaya, ada gaya belajar, tadi sudah disebutkan ya. Ada yang menuliskan visual, auditory, kinestetik. Gunanya asesmen diagnostik itu salah satunya adalah untuk mengetahui gaya belajar mereka. Jadi nanti kita mengelompokkan anak tersebut bukan berdasarkan kecerdasannya Bapak dan Ibu, tetapi berdasarkan gaya belajar mereka. Oh, ini kinestetik. Oh, ini misalnya auditory. Oh, ini misalnya visual. Artinya Bapak dan Ibu tidak 24 siswa dilayani dengan 24 metode yang sama. Cukup dengan kalau dia dari gaya belajarnya 3 metode ini saja. Jadi duduknya di sebelah sini misalnya. Dan kita pun perlu tahu dari hasil asesmen diagnostik itu penyakit apa yang mereka derita. Mohon maaf, misalnya saya menggunakan kacamata, jadi kalau saya duduk di belakang saya tidak bisa. Bapak dan Ibu harus tahu sampai sejauh itu, karena biar anak tersebut bisa terfasilitasi. Harus duduk di depan misalnya. Bu, kumahanya menanggung kacamata sadayana juga ayeuna gitu ya. Kumahanya calikna. Mungkin bisa mobile Bapak Ibu ya. Jadi tempat duduk itu bisa dirubah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya di aturan di sekolah misalnya sudah ada aturan yang baku yang sudah disepakati bersama, maka mangga itu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Tadi di awal sudah disabit-sabit ya tentang kesepakatan kelas. Dan ini bisa menjadi praktik baik Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi istilah hukuman kalau menurut kurikulum Merdeka. Ya, adanya itu konsekuensi. Yang paling tinggi itu restitusi. Kalau konsekuensi itu, kalau hukuman itu kan gini, kamu kesiangan, sekolah yang menentukan hukumannya.
Kalau konsekuensi itu disepakati bersama. Jadi kalau misalnya kamu melanggar atau tidak sesuai dengan kesepakatan ini, maka kamu akan bersama-sama disepakati bersama. Jadi tidak ada lagi mungkin rasanya orang tua yang melaporkan, karena sudah jelas. Bahkan kalau perlu, Bapak dan Ibu boleh membuat fakta integritas ya, atau tanda tangan, dan aturan itu disosialisasikan kepada orang tua. Saya yakin kalau di sekolah boarding sudah mungkin ya, ini di awal pembelajaran itu dipaparkan. Kemudian juga kalau segitiga restitusi itu langkahnya, misalnya ketika ada anak yang terlambat masuk kelas karena ketiduran misalnya, habis sholat zuhur misalnya ya. Langkah apa yang harus Bapak Ibu lakukan kira-kira ketika datang mereka? Padahal kita sedang mengajar di depan. Ada yang begini, mangga tutupkan diri di luar kantongnya. Ada juga yang, kenapa kamu terlambat? Atau duduk dulu, silahkan duduk. Katanya, menurut teori di Bapak dan Ibu ya, setiap anak itu mempunyai hak. Meskipun dia salah, yang harus diperbaiki adalah kesalahannya. Tetapi hak untuk belajarnya dia tetap mendapatkan haknya. Hanya saja, tadi kalau sudah ada kesepakatan kelas, dia akan sadar sendiri. Ya, ketika sudah disepakati bahwa oh kalau terlambat itu harus bagaimana, ya. Tetapi diharapkan tidak mengganggu proses belajar mengajar. Nanti Bapak dan Ibu sendiri yang repot karena anak tersebut tidak mengikuti pelajaran, ya seperti itu. Kemudian di sini ada multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi profil belajar itu dilihat juga tadi dari kemampuannya itu dia lebih cenderung ke mana ya kira-kira? Ya, apakah dia senangnya ke matematika, bahasa kah, seni kah, dan lain-lain? Itu pun sama, harus diketahui dari awal. Kemudian ada yang disebut dengan diferensiasi proses. Jadi kalau tadi itu hubungannya dengan konten materi yang kita sesuaikan dengan anak-anak. Kemudian kalau proses ini dengan bagaimana cara kita menyampaikan materi tersebut. Ya, kalau untuk anak-anak mungkin kadang begini Pak Ibu. Saya ini sedang mengalami. Kita sudah menyediakan berbagai media atau model pembelajaran. Diterapkan di kelas A berhasil Pak Ibu ya. Diterapkan di kelas B krik gitu ya. Kenapa ya ini mah tiis gitu ya, responnya tuh nggak suka gitu ya main games tuh. Udah dikasih kitanya udah ngelawak, udah apa, udah games, udah apa. Anggernya ngulang bingung gitu ya. Mungkin kayaknya di setiap sekolah ada ya kultur yang begitu gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, tidak semua kelas itu bisa dipakai dengan model yang sama. Nah mungkin kalau sekarang masih tahap pengenalan ya, jadi kita masih adaptasi dulu. Udah gaya, bawa semua, ada bola yang warna-warni, ada apa semuanya. Pas masuk ke kelas ini, mood kita langsung berubah. Nahnya kieu gitu ya, gak berhasil di kelas ini diterapkan. Nah, yang dimaksud dengan diferensiasi itu di sini. Jadi setiap kelas pasti ada karakternya sendiri-sendiri gitu ya. Makanya kita harus menyediakan berbagai strategi, media, model. Saya salut dengan orang-orang yang sekolahnya mungkin berada di sana ya, yang teknologinya belum secanggih saat ini. Kita misalnya bisa menggunakan media yang menarik ya, pakai permainan di komputer di mana-mana. Mereka itu terbatas, jaringan internetnya tidak ada, tapi mereka bisa mengajar, anak-anaknya nggak mau pulang, pengen terus di sekolah gitu ya, karena menarik. Jadi belajar olahraga itu mungkin tidak selalu tentang voli ya, tidak selalu tentang volinya, tidak selalu tentang basketnya. Kalau di sini kita sebutnya ini hebatnya ada waterboom gitu ya. Ada kolamnya Bapak Ibu ya. Mungkin ini bisa jadi aset juga ini ya untuk pembelajaran. Saya menghitung sok hitung kolam itu ada berapa di matematika, mungkin ukurannya berapa misalnya gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus terbiasa untuk berpikir berbasis aset. Jadi tidak ada yang tidak mungkin Bapak dan Ibu ya. Ketika kita tidak mempunyai gedung yang besar, mau wisuda nih misalnya ya, nggak punya gedung, kita punyanya lapang. Kenapa tidak dimanfaatkan saja ya, tapi dimaksimalkan. Jadi tidak selalu berpikir tidak mungkin kayaknya kita lakukan ini. Katanya berpikir positif dan berpikir positif. Ini mungkin, nah banyak Bapak dan Ibu saya yakin kalau dijelaskan di sini model nggak akan kebahas ya. Nanti Bapak dan Ibu bisa ini sendiri dari strategi, media, model itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah ini produk. Berbicara tentang produk, hasil akhir itu tidak selalu berupa yang terlihat Bapak Ibu ya, mungkin. Jadi tidak selalu bentuknya presentasi kah, atau barang atau hasil karya kah, tapi mungkin pemahaman mereka pun itu adalah sebuah produk ya. Kalau yang saya paham kepala sekolahnya, sekarang boleh Bapak Ibu ya diskusi, dicurahkan lingkungannya tuh mau kayak gimana, mau ada apanya, biar nyaman anak-anaknya, biar nyaman guru-gurunya. Dari mulai bisa digambarkan
Dari mulai rekan kerja misalnya, siswa misalnya, atau enggak lingkungannya. Bapak dan Ibu boleh menggunakan kertas plano atau kalau mau menggunakan media Canva, Corel Draw dan lain sebagainya silahkan, dipersilahkan. Bagi yang mau menggunakan ini kami pun memfasilitasi, silahkan bisa dituangkan dan nanti seperti biasa kita akan presentasi. Boleh Pak, nanti digambarkan dan nanti dipresentasikan akan didengarkan ya. Dan kalau harapan itu kan gak ada yang salah ya Pak ya, tapi bagaimana caranya biar kita bekerja sama untuk mewujudkan harapan-harapan tersebut menjadi nyata. Spidolnya masih ada. Mau pakai Canva lebih cepat boleh Bapak, silakan nanti tinggal di Bapak dan Ibu, waktunya 20 menit ya. Mohon izin nanti sisanya 10 menitnya kita pakai untuk presentasi. Maka Bapak dan Ibu sok sebanyak-banyaknya ya. Dituangkan apa harapannya, yang sekolah yang nyaman menurut Bapak dan Ibu, lingkungan yang nyaman itu seperti apa? Baik gurunya, siswanya. Bu, saya mau pertanyaannya lingkungan yang nyaman menurut Bapak dan Ibu. Bu, saya mau gambarnya bentuknya pohon aja deh. Kenapa pohon? Misalnya ada simbol-simbol tertentu nih Bu, nggak harus siswa, boleh silakan. Mau emoticon aja juga boleh silakan. Mau puzzle boleh, terserah Bapak dan Ibu, bebas berekspresi. Oke, sekolah yang saya inginkan. Ya, yang pertama itu ini kan rata-rata boarding school ya. Boarding school pertama yang saya inginkan itu ada pojok baca, di mana ini tuh harus jadi prioritas karena apa ya, literasi anak kalau istirahat itu rata-rata jarang membaca, bahkan ada perpus pun jarang perpus gitu. Nah, ini. Yang kedua ada lab komputer yang lengkap, dalam artian lab komputer itu bukan hanya pajangan saja, tapi untuk digunakan gitu. Jadi biasanya rata-rata sekolah itu hanya jadwal-jadwal tertentu. Kemudian juga ada lapangan khusus lapangan, entah itu futsal atau yang bisa digabungkan dengan basket. Itu harus ada lapangan, jangan digabungkan lapangan sama parkiran. Ya, rata-rata di kita itu lapangan digabungkan sama parkiran. Jadi bedakanlah lapangan-lapangan, parkiran itu. Jadi yang saya inginkan khusus ya lapangan untuk anak, memfasilitasi anak. Super. Yang kedua ada gedung serbaguna. Ya, seperti Asakina di sekolah ya. Jadi nggak perlu sekolah keluar gitu ya. Seperti itulah intinya. Jadi setiap sekolah itu memfasilitasi ketersediaan peserta didik. Kemudian juga yang keempat, ini ada ruang khusus. Kalau di kampus-kampus itu ada micro teaching ya, ruang khusus micro teaching. Ini bisa digunakan untuk guru, di mana guru itu ketika mengajar jadi terabrak-brip nyandak ayeuna naon fokusnya bari nanya di masa kana tangga aduh mau mentis meredat labuh gitu kan paribasa naon. Jadi ada ruangan khusus untuk guru. Misalkan contoh, misalkan saya pelajarannya SBK, jadi bawa anaknya ke ruangan itu biar tidak jenuh terus aja di kelas. Kemudian juga yang terakhir, nah ini ada bahasa untuk bahasa Inggris, untuk bahasa Arab, gitu kan, untuk bahasa Indonesia. Ini yang paling penting biar anak itu anak itu selain belajar di kelas juga tadi, kemudian juga dapat memanfaatkan bahasa itu tidak hanya langsung dari gurunya saja, kemudian juga langsung menggunakan kalau di kampus itu kayak tupel ya, atau TOEFL biasanya kan menggunakan hal yang seperti ini, bisa diterapkan di sekolah. Baik, itu saja, terima kasih atas waktunya ya, biar cepat pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Bapak, ini di video nanti kami sampaikan ke Bapak Kepala Sekolahnya ya. Menjadi apa ya, sebuah motivasi juga kan. Itu buat semua sekolahku bagus. Siap.
Mangga ini dari Mbak Grup A. Ya, boleh perwakilannya saja mungkin. Ya boleh. Gak apa-apa, nanti di video. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari yang anak kelompok 2 untuk menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman itu diantaranya sudah dikerucutkan ke 5 aspek. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang hijau. Lingkungan sekolah diharapkan banyak ditanami tumbuhan agar ketersediaan oksigen terpenuhi dengan baik sehingga tercipta udara yang segar dan pembelajaran menjadi nyaman. Karena udara yang bersih dan oksigen yang tercukupi itu juga berkaitan dengan kesehatan peserta didik dan juga seluruh anggota lingkungan sekolah. Gitu. Kemudian sarana dan prasarana sekolah yang memadai, sarana dan prasarana yang nyaman dan lengkap dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan aktivitas belajar mengajar peserta didik. Yang ketiga, media dan model, yang maksudnya itu media dan model pembelajaran yang menyenangkan. Media pembelajaran yang menyenangkan dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. KBR menjadi menarik dan interaktif. Peserta didik dapat memperluas pencarian materi pembelajaran melalui media yang disediakan. Misalnya bebas mengakses internet tetapi di bawah bimbingan guru gitu. Kemudian sumber daya manusianya yang berkompeten dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dan profesional dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Rekan kerja yang baik akan mendukung terciptanya suasana lingkungan kerja yang baik dan menyenangkan. Kemudian kesejahteraan tenaga pendidik. Kesejahteraan tenaga pendidik perlu diperhatikan demi meningkatkan motivasi mengajar dan mempertahankan loyalitas dan dedikasi terhadap satuan pendidikan. Semua aspek tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa mewakili Bapak dan Ibu. Ya, menarik ya. Ini tuh di sini sarana dan prasarana yang memadai, ada gambar apa ini? Sapi ya kan? Ternak bagus. Iya bagus ya, tadi udah usaha juga ya. Udah usaha itu sisunya. Betul ya. Selanjutnya terakhir ya, Bapak Ibu, mungkin ini terkesan seperti sebuah permainan atau impian saja. Tapi mungkin saat ini justru Allah sedang mendengar doa kita ya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita harapkan itu bisa direalisasikan. Kalau ini tidak di-download dulu bisa terlihat ya. Ya, mungkin langsung saja boleh di jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Ikhwan menyampaikan tentang harapan lingkungan sekolah di kita. Pertama tentang outdoor activity. Jadi diharapkan karena kita tuh banyak santrinya, kemudian kurang kegiatan. Jadi diharapkan ada fasilitas-fasilitas yang bisa memenuhi kebutuhan fisik dan psikisnya, seperti demikian. Kemudian selanjutnya adalah kita inginkan tentang adanya kelas multimedia, di mana kita tak usah kemana-mana, tinggal datang ke kelasnya saja, sudah tersedia semuanya. Jadi sedikit berkata, lebih banyak kita berbuat, gitu. Seperti demikian. Kemudian tentang kreatif workshop atau bengkel kerja, di mana kita ada seni budaya dan prakarya dan yang lainnya juga. Otomatis kita enak punya bengkel kerja seperti demikian. Terus, yang awal juga kan perlu bengkel kerja aja buat menjahit dan sebagainya. Kemudian ada
literasi untuk menambah pengetahuan mereka tentang dunia luar dan dunia di dalam mimpi-mimpi mereka. Kemudian karena kita ada bahasa Arab dan bahasa Inggris, diharapkan bisa aktif berbahasa, kemudian ilmu pengetahuan dan IPA-nya juga bisa selaras untuk menunjang kehidupan mereka. Mungkin itu saja. Saya sendiri. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu luar biasa ya, hebat semuanya, dan tidak ada salahnya kita berharap, bermimpi ya. Yang salah adalah kita tidak belajar apa-apa ya. Insya Allah dengan adanya kegiatan ini, Bapak dan Ibu mudah-mudahan tidak hanya berhenti sampai di sini saja ya. Jadi semua harapan Bapak dan Ibu bisa terwujud. Tapi Bapak Ibu yang harus digarisbawahi adalah sebetulnya fasilitas itu bagaimana kita yang menjalankannya. Jadi kalau misalkan sudah ada fasilitasnya, tapi kita yang tidak bergerak juga sepertinya tidak akan maksimal penggunaannya. Jadi kita harus bersinergi. Mungkin tadi kalau sudah ada ruang multimedia, berarti nanti harus ada penjadwalannya juga tentang pemakaiannya, dan di situ kan pasti juga dibutuhkan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Nah, mungkin bagi kita yang mungkin sama-sama sekolah yang swasta ya, yang tentunya membutuhkan siswa gitu ya. Nah, makanya dari itu semua program-programnya bisa Bapak dan Ibu dokumentasikan untuk diperlihatkan, dan nanti ini salah satu cara untuk iklan juga mungkin ya tentang sekolah kita. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu tidak lelah untuk belajar, karena katanya guru yang baik itu bukan ditentukan dari berapa lama dia mengajar, tapi berapa lama dia mau belajar. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin ada sebuah pepatah yang anonim juga. Pendidikan itu bukanlah menanamkan, melainkan menumbuhkan. Pendidikan itu bukanlah mengubah beragam keistimewaan menjadi seragam, melainkan memaksimalkan anak untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita sebagai guru bisa memaksimalkan atau mengarahkan potensi mereka agar bisa menjadi seseorang yang bermanfaat tentunya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk agamanya dan untuk sesama umat. Seperti itu mungkin Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Insya Allah mudah-mudahan bertemu lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.